keperawatan menurut Forens adalah proses membawa orang sehat dan orang sakit ke kondisi di mana alam dapat bekerja untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit dan bahaya, memulihkan kesehatan, dan menyembuhkan penyakit. Yang kedua, menurut Katrina, DKK keperawatan memberikan perawat komprehensif kepada orang-orang dari segala usia dan latar belakang etnis, baik sehat maupun sakit. Berdasarkan kebutuhan fisik, emosional, psikologis, intelektual, sosial, dan spiritual. Oke, lanjut. Definisi profesi keperawatan adalah profesi keperawatan bidang kesehatan profesional yang bekerja dengan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, dan diciptakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Fokus profesi keperawatan. Profesi keperawatan berfokus pada pemberian layanan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat untuk membantu mereka mencapai, mempertahankan, dan memulihkan kesehatan maksimal serta kualitas hidup mereka. Saya mendapatkan surat yang mengandung tentang keperawatan, yaitu surat Sa'ad ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa husbiyadika diksan fadri bihi wala tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab, yang artinya, ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya. Dalam surat itu terdapat makna ada 3. Yang pertama, kesabaran dan keikhlasan. Nabi Ayub adalah teladan hamba yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan. Perawat juga dituntut untuk sabar dalam melayani pasien, terlebih saat menghadapi yang sulit atau dalam kondisi yang menantang, serta ikhlas dan memberi asuhan tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, ketekunan dalam melaksanakan perintah Tuhan. Surat Sad ayat 44 menyebutkan Nabi Ayub sebagai hamba yang selalu taat dan kembali kepada Allah. Hal ini mencerminkan bahwa praktik keperawatan Islami mengedepankan nilai-nilai spiritual dan pengabdian kepada Tuhan, di mana perawat berupa menjalankan tugasnya sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada manusia. Yang ketiga, memperhatikan kepentingan kemanusiaan. Ajaran dalam surat Sa'ad ayat 44 menekankan pentingnya kesabaran dan ketaatan kepada Allah, yang secara tidak langsung menginspirasi perawat untuk mengabdi pada kemanusiaan dan pendekatan holistik dan humanistik. Jadi, makna yang terkandung dalam surat Sa'ad ayat 44 dihubungkan dengan etika dan praktek dalam profesi keperawatan, yaitu teladan Nabi Ayub mengajarkan perawat untuk tetap sabar dan tabah dalam situasi apapun. Nah, yang kedua, ketaatan Nabi Ayub kepada Allah diinterpretasikan sebagai komitmen dan dedikasi perawat dalam menjalankan tugasnya dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, perintah Allah kepada Nabi Ayub untuk memukul istrinya dengan seikat rumput menunjukkan bahwa kemampuan perawat untuk menyelesaikan masalah pasien secara profesional dan humanis tanpa menimbulkan kerugian. Pengaruh
Pengaruh citra profesi keperawatan ada 2, faktor sosial, contohnya lingkungan terdekat, kerabat atau teman, dan pengaruh keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu termasuk jenis kelamin, kesalahpahaman, prokonsepsi, pengalaman individu, dan media. Oke, faktor yang mempengaruhi persepsi profesi keperawatan ada 4. Nah, faktor pribadi ya ada 2, minat pribadi terhadap bidang tersebut dan pengalaman dari lapangan. Keluarga dan teman, keluarga dan kerabat, teman-teman. Yang ketiga, media. Ada 4, internet, majalah, radio, dan TV. Konseling karir. Konseling karir itu ada 2, informasi yang diberikan sekolah. Terus yang kedua, acara hari terbuka lembaga pendidikan. Faktor-faktor mempengaruhi nilai profesional. Jenis kelamin. Jenis kelamin itu yang pastinya pria dan wanita. Yang kedua, kelompok usia. Kelompok usia ini usianya sekira-kiranya 18 sampai 20 tahun dan 21 sampai 25 tahun. Status perkawinan ini contohnya kayak lajang atau telah menikah. Kalau kebangsaan ini bangsa Indonesia, Malaysia, Singapura. Kalau yang agama itu Kristen dan Islam. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.